Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Kita tahu saudara, Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ASEAN. Banyak harapan bahwa KTT ASEAN ini bisa memberikan dampak positif baik dari segi politik, ekonomi, dan juga sosial. Tentunya menunjukkan kekuatan dari ASEAN. Apakah itu dapat terwujud? Untuk mengetahuinya lebih jauh nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya. Namun sebelumnya kita akan menyapa jurnalis Kompas TV langsung dari lokasi Labuan Bajo, ada Alfanya Rizky. Alfa, Anda yang sedang berada di lokasi sudah mengikuti acara KTT ASEAN selama 2 hari. Dan hari ini kita ketahui bahwa ada pertemuan bilateral Presiden dengan 4 kepala negara. Apa poin-poin yang dibahas, lalu kemudian apa dampak dari acara ini untuk ekonomi kawasan ASEAN, terutama untuk Indonesia? Masih dan juga saudara, pada hari ini memang terjadi 2 event besar untuk side event menuju KTT ASEAN 2023. Salah satunya adalah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 4 kepala pemerintahan anggota ASEAN. Salah satunya ada Vietnam, kemudian Perdana Menteri Malaysia, Laos, dan juga Timor Leste. Dalam pertemuan bilateral dengan 4 kepala pemerintahan ini, Presiden Jokowi menekankan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi. Contohnya dengan Vietnam, Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Vietnam bersepakat untuk kemudian menyukseskan atau menargetkan begitu perdagangan mencapai 15 miliar dolar dolar Amerika Serikat pada 2028 nanti. Kemudian dengan Perdana Menteri Malaysia juga dibahas hal bidang ekonomi, kerjasama bidang ekonomi khususnya perlindungan pekerja migran Indonesia yang juga banyak berada di Malaysia. Dengan Laos dan juga Timor Leste yang juga akan segera menjadi anggota ASEAN dibahas juga kerjasama ekonomi. Tentu saja harapannya KTT ASEAN ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan konferensi tingkat tinggi yang tak menghasilkan apa-apa begitu. Dari pertemuan bilateral ini diharapkan kerjasama ekonomi dapat menguntungkan kedua negara. Kemudian isu politik dan keamanan ini juga menjadi concern dari pemerintah Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 ini. Disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, 2 isu besar politik kawasan yang kemudian menjadi concern pemerintah adalah kondisi politik Myanmar yang saat ini memang sedang tidak menentu dan akan berdampak pada politik dan keamanan di kawasan ASEAN, sehingga Presiden menyebut akan membahas secara khusus terkait dengan kondisi politik di Myanmar. Apalagi di Myanmar kita tahu baru-baru ini ketika AHA Center Tengah akan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang menjadi salah satu dari 5 konsensus ini mengalami aksi penembakan begitu oleh kelompok bersenjata yang ada di sana. Kemudian isu lain yang juga berkaitan dengan Myanmar adalah perdagangan manusia atau human trafficking yang tadi juga sudah disampaikan bahwa pertemuan bilateral pada hari ini akan membahas hal tersebut dan akan dibawa pada pertemuan tingkat tinggi esok hari antara kepala negara, kemudian kepala pemerintah, kepala parlemen maksud saya, dan juga lembaga-lembaga lainnya. 8 negara dikonfirmasi hadir kecuali Thailand dan juga Myanmar. Tetapi yang menjadi concern utama dalam keketuaan Indonesia kali ini adalah melahirkan deklarasi untuk menghapuskan perdagangan manusia yang tentu saja menjadi salah satu yang paling merugikan bagi Indonesia. Baru-baru ini 20 WNI berhasil diselamatkan dan keketuaan Indonesia dalam ASEAN ini akan mendorong hal tersebut dan juga menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan konflik politik di Myanmar melalui 5 konsensus yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. My sister. Baik, terima kasih Alfa. Yang jelas di sini tadi ada menjelaskan soal masalah kemanusiaan. Isu Myanmar sudah lama dan kita akan melihat sekuat apa Indonesia sebagai ketua dapat menyelesaikan konflik di Myanmar. Terima kasih Alfanya Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dengan rekan Anda di sana. Dan untuk membahas lebih jauh di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Bodro Pambuditomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Pak Bodro.
Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak, tadi sudah ada laporan dari jurnalis kami di lapangan memberitahu bahwa hari ini sudah ada pertemuan bilateral ya, 4 kepala negara, dan saya rasa ini merupakan inti juga dalam pertemuan di KTT ASEAN. Tapi pertanyaannya begini, agar semua kita mengerti, masyarakat mengerti, apa pentingnya KTT ASEAN dan apa peran sentral Indonesia sebagai ketua, sebagai pusat sentralitas atas semua keputusan yang mungkin nanti akan didapatkan di KTT ASEAN? Baik, jadi pertama mungkin perlu saya sampaikan ya bahwa kondisi global, jadi regional kita, ASEAN dan negara-negara terkait tentunya menghadapi banyak tantangan ya. Kita tahu ada pandemi COVID saat beberapa waktu lalu dan sekarang dampaknya masih tersisa seperti itu. Kemudian ada pelemahan ekonomi global Ya. seperti itu. Kemudian masih ada perubahan iklim. Kemudian juga ada konflik-konflik regional seperti itu, konflik geopolitik. Nah, itu tantangan-tantangan yang terjadi beberapa tahun belakangan. Namun secara bersamaan kita harus melihat bahwa relevansi ASEAN seperti itu, peluang dari ASEAN itu cukup besar. Sebagai informasi mungkin bisa kita sampaikan bahwa pertumbuhan ASEAN itu di angka 5%-an, 5,6 Ya. tidak salah. Yang mana trajektori tersebut tahun 2022 itu jauh lebih tinggi kalau kita compare dengan Uni Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, seperti Ya. itu menunjukkan bahwa ASEAN itu cukup kuat seperti itu. Jadi performa cukup baik. Yang kedua, secara stabilitas kita bisa mengukur dengan inflasi. Inflasinya juga terbilang cukup baik di angka 5%. Oke. Di-compare dengan Amerika Serikat tentunya Uni Eropa yang hampir tembus 10%. Jadi angka-angka performa itu cukup baik. Yang kedua, kita perlu sampaikan juga konteks relevasi ASEAN itu keberadaan dari negara-negaranya. Oke. Sebagai gambaran mungkin ini pemirsa perlu dengar bahwa relatively peserta atau negara-negara ASEAN itu melakukan perdagangan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Ya. Sebagai contoh, negara yang relatif besar seperti Indonesia, Thailand, kemudian perekonomian juga cukup gede itu Singapura, itu di angka ekspor atau impornya di angka 20 hingga 30%. Trading dengan sesama ASEAN. Kalau kita lihat negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, itu impornya bisa sampai di atas 40% dengan sesama negara internal. Itu menunjukkan bahwa relevansi itu kuat seperti itu. Relevansi dengan ASEAN itu cukup besar. Namun perlu kita sampaikan untuk menjamin menjaga tadi keterikatan antar negara, membaca peluang pertumbuhan ekonomi seperti itu. Kita perlu punya kawasan yang kuat, yang aman, yang nyaman. Kenapa demikian? Karena tadi hubungan perdagangan itu tentunya sangat dipengaruhi dengan tensi ketegangan politik seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu rasa-rasanya yang perlu kita jaga. Nah, adanya KTT ASEAN dan keberadaan Indonesia tentunya memainkan peran cukup penting seperti itu. Karena satu, kita tahu Indonesia itu negara yang paling besar ya di ASEAN ya. Jumlah penduduk mungkin hampir 40%, baik perekonomian mungkin 35% seperti itu. Nah, konteks bahwa KTT itu hadir itu adalah model, apalagi sekarang lagi di-lead oleh Indonesia sebagai host. Ini agak berbeda di KTT tahun ini, kita punya 2 agenda ya. Mbak Ilona. Jadi yang pertama tentu di tanggal 10-11 nanti seperti itu. Nanti ada yang kedua itu utamanya antara ASEAN dengan mitra wicara dengan negara-negara terkait, itu juga ada nanti di September seperti itu. Nah, relevansi yang perlu kita dorong seperti itu karena kita sudah mengambil tema epicentrum of growth seperti itu. Jadi kita perlu dorong kerjasama yang lebih kuat. Kerjasama lebih kuat tadi kerjasama perdagangan, contohnya seperti itu. Kemudian tadi kita nanti bisa berbicara tentang pengembangan sistem pembayaran seperti itu. Nah, hal-hal tersebut, Mbak, rely upon tadi yang saya bilang bahwa kita harus menjaga stabilitas seperti itu.